Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat Masjid Istiqamah Duren Sawit, Jakarta Timur. Suatu kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, raqiya minbara faqala amin amin amin. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan berkata amin 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 sampai 3 kali. Qila lahu, ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Ada apa rupanya ya Rasul, kenapa anda membaca amin 3 kali? Nabi menjawab, qala li Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam telah berkata kepadaku. Sebelum kita lanjut, perlu kita jelaskan, hadis ini ada 2 versi. Ada versi yang sahih, ada versi yang tidak sahih. Malah ulama mengatakan la aslalah, dhaif, maudhu. Nah, kita akan sampaikan terlebih dahulu yang maudhu, yang palsu, karena ini yang laris manis di negeri kita. Apa kata malaikat Jibril? Jangan terima puasa umat Muhammad, abaikan puasa umat Muhammad yang tidak minta maaf kepada orang tuanya. Faqultu amin. Abaikan puasa umat Muhammad yang tidak minta maaf suami dan istrinya. Faqultu amin. Abaikan, jangan terima puasa umat Muhammad yang tidak minta maaf kepada tetangganya. Faqultu amin. Ini yang diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut versi yang pertama ini. Tapi sayang, para ulama mengatakan hadis ini la aslalah, tidak ada asalnya. Sebagian mengatakan dhaif, lemah, sebagian mengatakan maudhu, palsu. Tapi ternyata sebelum Ramadan hadis ini sudah beredar. Ini yang memicu dan memacu kaum muslimin sibuk minta maaf sebelum Ramadan. Padahal tidak disyariatkan minta maaf sebelum Ramadan. Minta maaf disyariatkan kalau setelah berbuat salah. Ngumpul-ngumpul
Besok kita mau puasa, maafin ya kalau ada salah-salah kata. Nggak sempat ngumpul melalui WA, marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Anehnya lagi baru kenal, baru ketemu di bandara, di stasiun, di terminal. Maafin ya besok kita mau puasa. Kapan bikin salahnya sudah minta maaf. Ini yang aneh di negeri kita. Lain lagi orang Minang. Orang Minang itu kan suka berpantun. Pakan baso basimpang ampe singgah lalu di si cincin. Dek puasolah semakin dake, mohon maaf lahir dan batin. Pintarnya orang Indonesia ngarang, berkreasi dan berinovasi, padahal tidak pernah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini versi yang pertama yang telah membuat umat sibuk minta maaf sebelum Ramadan. Sekarang kita akan jelaskan versi yang kedua. Versi yang kedua ini para ulama mengatakan derajatnya hasan sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Muslim, Ibnu Khuzaimah, At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Bisa juga dilihat dalam Sahihul Jami'. Qala li Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam telah berkata kepadaku. Apa katanya? Raghima anfu abdin. Telah tersungkur hidung seorang hamba. Saudara-saudara, pernah lihat orang lari jalan tergopoh-gopoh di jalan bebatu, setengah berlari. Lalu qadarullah tersandung kakinya, dia jatuh, tersungkur hidungnya, pecah hidungnya, darah tertumpah, dia meraung kesakitan. Betapa malangnya dia, betapa celakanya dia. Ini yang digambarkan oleh malaikat Jibril. Raghima anfu abdin, celaka seorang hamba, malangnya seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba. Hamba yang mana? Dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lah. Dia masuk bulan Ramadan, keluar Ramadan, dosanya tidak diampuni. Sama dengan orang masuk kamar mandi, orang masuk kolam renang, tapi badannya masih kotor, dia tidak mandi. Sama dengan itu. Bukankah Ramadan bulan maghfirah? Ramadan bulan ampunan, dengan puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Hadisnya kita sudah hafal, man shoma ramadhana, man qama ramadhana. 10 hari terakhir, man qama lailatul qadr. Iman wa ihtisama, dengan iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya telah berlalu. Lalu kenapa orang ini tidak diampuni dosanya? Kurang modal masuk Ramadan. Kurang modal masuk Ramadan. Ingat, orang Islam tidak pernah dipanggil untuk puasa. Orang Islam tidak pernah dihimbau untuk berpuasa. Siapa yang dipanggil? Yang dipanggil orang beriman. Ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada berpuasa. Iman ini yang bermasalah, saudara-saudara kaum muslimin. Makanya dosanya tidak diampuni. Imannya terkontaminasi, tauhidnya termutilasi, akidahnya bermasalah. Dengan apa? Syirik, tahayul, khurafat, keyakinan nenek moyang yang tidak berdasar. Belum lagi keracunan dengan agama, pluralisasi agama. Semua agama benar. Jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Kita bagaimana musimnya saja. Ramadan ya tarawih rame-rame. Syawal minal aidin wal faizin. Desember Natal bersama, ucapkan selamat Natal. Bila perlu baca Quran di gereja, sholawatan di gereja. Januari kongsi facai, Februari Valentine Day, April mok, sempurnalah sudah. Agama gado-gado, keyakinan campur sari. Ini yang tidak diinginkan Allah. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau percampur adukkan yang hak dengan yang batil.
Sudah, motor kita saja tidak mau menerima bensin campuran. Motor maunya kalau bensin ya bensin, pertalite ya pertalite, pertama ya pertama. Sekali waktu coba campur pertalite itu dengan air 1 gayung, jalankah motor? Tidak, saudara-saudara. Begitu juga mobil. Mobil yang tidak berakal, benda mati, tidak mau menerima bahan bakar campuran. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau menerima akidah campuran, akidah oplosan. Kalau demikian, posisi sudah bergeser dari tauhid kepada syirik. Itulah yang dikatakan Allah dalam An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampuni dosa syirik. Allah hanya akan ampuni dosa selain daripada syirik. Kenapa? Faman yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, dia telah berbuat dosa yang teramat besar. Tidak ada dosa yang lebih besar di mata Allah melebihi syirik, mempersekutukan Allah. Maka dosa syirik tidak akan hapus dengan puasa di siang Ramadan. Dosa syirik tidak akan diampuni dengan qiyamul lail. Bahkan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr pun tidak bisa menggugurkan dosa syirik. Lalu dengan apa? Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, maka dari itu, kalau kita merasa pernah berbuat syirik, percaya kepada tahayul, khurafat, keyakinan nenek moyang, pernah hanyut dengan pluralisasi agama, masih ada beberapa hari lagi. Jangan kita termasuk hidung yang tersungkur keluar Ramadan, dosanya tidak diampuni. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. Yang kedua, thumma qala, kemudian malaikat Jibril berkata, raghima anfu abdin, tersungkur hidung seorang hamba, celaka seorang hamba, malangnya seorang hamba. Hamba yang mana? Adraka abawahi au ahadahuma, dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Tapi sayang, lam yudkhilhul jannah, kedua orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Saudara-saudara, surga di bawah telapak kaki ibu itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Doa orang tua mustajabah. Tapi kenapa seorang hamba ini tidak dimasukkan ke surga? Karena ibunya, bapaknya, dia tidak birrul walidain, dia tidak berbakti kepada orang tuanya, malah durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah perintahkan, wa wasainal insana biwalidayhi, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ayah dan bundanya. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, karena orang tuanya telah menghamilkan dengan kesusahan di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi amaini, dan telah menyapihnya selama 2 tahun.
Sejak sehari dalam rahim, 9 bulan dalam kandungan, susah payah bertanggungan. 2 musim erat menyusu, 5 tahun dalam pangkuan, kasih dan sayang dicurahkan. Kadang kita ketika masih bayi suka rewel, tidak mau diam, orang tua sudah ngantuk, kita masih nangis. Terpaksalah orang tua berdiri dan mengayunkan kita. Lah runtuh bau melenggolkanlah parau suara menyanyikan jodendang mahkota kalau. Oh anak gadang labah, katolong badan di malam, kasanda badan di matu. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Lah gadang anak kandung kini kain pedukuang dak terganti, air susu terbalih tidur. Setelah anaknya dewasa, diharapkan anak menjadi sandaran bagi orang tua, pertolongan bagi orang tua. Ternyata tidak, saudara-saudara. Malah sebaliknya, orang tua dijadikan pembantu oleh anaknya. Sengaja orang tua dari kampung melepas rindu dendam kepada anak dan cucunya. Biasanya orang tua tidak bertahan 2-3 hari mau pulang. Apa kata si anak? Pak, ibu ngapain pulang? Kan ada cucu. Sini saja, daripada kita nyari babysitter, daripada kita cari pembantu. Apa artinya saudara-saudara? Seorang anak telah menjadikan orang tuanya sebagai budak, sebagai pembantu. Inilah yang diceritakan oleh Nabi, alamatus sa'ah, sebagai tanda hari kiamat. Seorang wanita, seorang budak melahirkan tuannya. Ibunya menjadi budak, anaknya menjadi majikannya. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Belum lagi ketika anaknya ketika orang tuanya beranjak renta, maka suka ketika itu pikun. Maka anaknya enggak betah, orang tuanya ditumpangkan ke peti jompo. Orang tuanya mau bergabung dengan anak cucunya enggak bisa, terpaksa hidup di panti jompo. Demikian kurang ajarnya seorang anak terhadap orang tuanya. Wajarlah kata malaikat Jibril, tersungkur hidung seorang hamba, hadir orang tuanya, salah satu di antara keduanya, tapi tidak memasukkan dia ke surga lantaran kedua orang tuanya. Fakultu amin, itu yang kuaminkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata, radhima anfu abdin, tersungkur hidung seorang hamba. Hamba yang mana? Dzukirta indahu falam yusalli alaik. Disebutkan namamu di depannya, tapi dia tidak berselawat kepadamu. Berat lidahnya mengucapkan selawat. Adab kita kepada Rasul ketika kedengaran Muhammad disebut orang, bersalawatlah sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi, walaupun tidak harus teriak, cukup berbisik saja. Ini dalil menunjukkan salawat masyru'ah, disyariatkan. Maka tidak ada orang yang anti salawat, saudara-saudara. Di luar sana banyak tudingan. Ada orang yang anti salawat, termasuk Istiqomah anti salawat. Kenapa enggak pernah kedengaran bersalawat? Apalagi salawat Badar enggak pernah bergema di menara Istiqomah. Saudara, salawat bagian daripada zikir. Zikir bisirri dunal jahri, berbisik, tidak boleh dikeraskan. Jadi kalau tidak kedengaran bukan berarti orang tidak berselawat. Begitupun salatullah, salamullah, itu bukan salawat, saudara-saudara. Apa itu? Itu adalah syair yang ditulis oleh Kiai Haji Ali Mansur Banyuwangi, Jawa Timur, yang dipopulerkan oleh Habib Kuitang. Itulah sebabnya kenapa orang Istiqomah tidak membaca salatullah, salamullah, karena itu bukan salawat, itu hanya nyanyi, itu hanya syair belaka. Jangan kita marah kepada saudara kita kalau tidak membaca salawat Badar. Gus Dur pun mengakui, ingat mantan presiden kita, mantan ketua PBNU, salatullah salamullah itu adalah lagu wajib Indonesia Rayanya orang NU, bukan salawat, saudara-saudara. Maka tidak ada nilai ibadah di sana, tidak ada muatan pahala membacanya. Bukan berarti orang itu anti salawat. Ini yang perlu kita revisi, saudara-saudara, keyakinan yang menyimpang ini.
Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin 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 ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin.